baik walaupun cuaca sangat mendung. Alhamdulillah di pagi hari Iya. yang cerah ini ya, walaupun mendung tapi tetap semangat ya. Dong. Semangat ya. Nah, sesuai dengan konfirmasi yang kemarin ya Bu ya, Ya. hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas, pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya? Iya, betul. Nah, itu juga kan nanti akan dilakukan observasi oleh saya Bu. Nah, sebelumnya kita ngobrol lebih dahulu Bu. Untuk tujuan pembelajarannya Bu, di kelas yang nanti akan dilaksanakan itu apa Bu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya itu anak dapat membedakan apa yang dimaksud dengan SPOK, yaitu kalimat yang berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi anak dapat memahami mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk predikat, mana yang termasuk objek dan keterangan. Seperti itu. Insya Allah. Nah, untuk area pengembangannya nih Bu, nanti kan saya berarti Ya. melihat Ibu ya Bu, nonton gitu ya. Nonton Ibu melakukan pembelajaran gitu. Area mana yang ingin Ibu kembangkan atau area mana yang ingin diobservasi oleh saya gitu. Ya. Di dalam pembelajaran nanti saya ingin dikembangkan dalam hal kegiatan inti ya Bu ya, sangat susah untuk menarik minat keaktifan siswa, apalagi ini belajarnya mudah tapi sulit dipahami oleh anak sebenarnya. Jadi saya ingin meminta umpan balik dari Ibu, bagaimana sih nanti proses pembelajaran yang saya lakukan, apakah sudah menarik atau belum, seperti itu. Nah, berarti kan Ibu itu ingin anaknya aktif, Iya. harus bersemangat, Iya. motivasi begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana Ibu untuk apa strategi yang akan Ibu lakukan nanti hari ini nih Bu, nanti siang itu supaya anak-anak aktif dan termotivasi itu apa Bu strateginya? Strateginya saya akan menggunakan bernyanyi dan bermain Bu, biar anak itu heboh di kelas gitu. Nanti anak itu akan saya bagi kelompok, setelah saya bagi kelompok dia akan bernyanyi dan berlomba-lomba untuk menempelkan kartu yang berupa inisial S, W atau K, subjek, predikat, objek, dan keterangan di papan tulis yang saya sudah tulis kalimat yang menurut saya itu anak mudah memahami, ini yang namanya objek, ini yang namanya subjek, seperti itu. Berlomba-lomba lah. Berlomba-lomba Iya. permainannya ada, Ada, berarti ya. bernyanyinya juga Iya. ada. Oke. Ya, berarti untuk pembelajarannya Bu nih ini rencananya mau jam berapa? Jam 1 aja ya? Jam 1 siang? Jam ke 1 Oh, jam tapi pertama. iya. Berarti setelah ini ya, Bu, Iya, ya, iya. kita langsung aja ke gaspol. Iya. Mumpung Iya. anaknya masih pagi kan, Iya. masih semangat gitu. Masya Allah, hebat sekali Bu nih ya. Nah, berarti untuk pembelajarannya hari ini ya Bu, setelah kita melakukan percakapan ini dan mohon izin juga saya untuk melihat Ibu mengajar gitu ya di kelas. Saya juga minta umpan balik supaya pembelajaran saya dapat apa sih yang kurang dari saya gitu. Oke, ya berarti untuk percakapan praobservasinya dicukupkan sekian. Terima kasih Ibu. Selamat menjalani hari. Good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap ya, ulangi lagi ya. Semua kompak. Oke, 1, 2, 3. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Apa? Benda. Apa? Benda apa? Meja. Meja. Buku sih Bu. Itu adalah contoh dari kalimat SPOK. SPOK. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya Bu ya, sesuai dengan kesepakatan hari ini kita akan melakukan sesi percakapan, mungkin ya percakapan sederhana yang memang hari ini seolah-olah saya jadi coach gitu ya Bu. Seolah-olah, tapi mudah-mudahan percakapan kita kedepannya ini bisa bermanfaat gitu ya Bu. Nah, sesuai dengan yang kemarin
pertama, sebelum lebih jauh nih Bu, sebelum lebih jauh, saya ingin tahu dulu apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Saya menginginkan umpan balik atau ya Pak, bahasanya gimana ya? Itulah solusi gitu, bukan solusi, pemberian tanggapan gitu. Bagaimana dengan pembelajaran yang saya telah lakukan? Apakah sudah sesuai? Apakah belum? Seperti itu. Apa yang harus saya perbaiki? Jadi ingin mendapatkan tanggapan. Iya, betul, tanggapan. Nah, sebetulnya kan sudah direncanakan ya Bu ya, pertemuan kali ini, dan memang Ibu bertujuan ingin mendapatkan umpan balik atau Iya. tanggapan gitu, tapi mungkin saya hanya bisa menuntun melalui pertanyaan gitu. Jadi nggak akan ngasih tahu. Mungkin nanti akan Ibu temukan sendiri Ibu gitu ya, terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Oke, pertanyaan yang berikutnya, kemarin kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu nih, untuk ketercapaian terhadap tujuan pembelajaran itu berapa persen Bu? Pembelajaran itu hampir sekitar 80%-an lah Bu. Belum maksimal menurut saya sendiri gitu ya. Saya juga masih belajar, baru juga. Jadi saya belum puas gitu. Tentu ya Bu, tidak boleh langsung puas gitu. Nah, untuk kan ini alhamdulillah Ibu ya sudah 80%. Nah, untuk mencapai ke dalam 80% ini Bu, kira-kira kekuatan apa saja yang Ibu miliki begitu ya, potensi yang Ibu miliki untuk melaksanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga bisa tercapai presentasi segitu? Untuk mencapai selebihnya mungkin saya akan Bu, penilaian sejauh mana sih anak sudah mengetahui dan memahami materi yang saya sudah sampaikan. Anak sudah mampu atau belum membedakan mana yang dimaksud dengan materi SPOK, dan anak sudah bisa atau belum memberikan contohnya gitu. Nah, untuk keterampilan Ibu sendiri mungkin nih, jadi kan kita tahu sendiri bahwa kita punya keterampilan yang banyak dalam mengajar. Nah, apa saja keterampilan yang paling Ibu miliki yang menonjol untuk melaksanakan pembelajaran itu? Saya yakin bahwa belajar dengan sambil bernyanyi, bermain seolah-olah anak sedang bermain tapi sebetulnya dia belajar gitu. Itu yang saya inginkan, kelas yang heboh, kelas yang ramai, anak aktif untuk mengeluarkan pendapatnya, seperti itu Bu. Berarti secara tidak langsung memang kekuatan Ibu tuh mampu meramu pembelajaran melalui nyanyian begitu Iya. ya. Dan kemarin juga saya lihat ada permainan, mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana proses Ibu bisa sampai membuat anak-anak itu meriah gitu Bu. Iya. Kemarin itu saya melakukan permainan ya Bu. Secara tidak langsung saya mengingat bahwa anak saya itu suka bernyanyi sambil bergerak gitu. Oke, jadi kemarin saya membuat suatu permainan anak yang sudah melakukan nyanyian sambil berjalan, seperti contoh ya saya contohkan ya Bu ya. Aram sam sam gulingnya maju. Nah, setelah guling maju baru dia bisa menentukan mana kalimat SPOK dengan kalimat yang sudah saya tulis di papan tulis. Anak cuma hanya bisa menempelkan mana yang termasuk subjek, predikat, objek, dan keterangan. Paheula gitu bulan ya. Bahasa Sunda ya. Soalnya ingin kelompoknya itu paling duluan cepat beres gitu. Ya. Nah, berarti itu memang sangat luar biasa ya, karena keterampilan Ibu sudah memang menunjukkan pemanfaatan yang maksimal di pembelajaran sehingga bisa mencapai 80%. Nah, kita kan berharap supaya semuanya itu yang 100% ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu nih, untuk mencapai menuju 100% kan tinggal 20% lagi ya Bu. Nah, untuk memenuhi 20% itu apa yang akan Ibu lakukan atau rencana apa yang Ibu akan susun supaya bisa pembelajaran ini bisa 100% nih mencapai tujuan pembelajaran gitu? Saya akan mengadakan evaluasi dengan LKPD ataupun dengan memberikan pertanyaan gitu ya Bu ya.
sudah memahami materi tersebut. Jadi materinya itu anak sudah mampu mencontohkan, membedakan mana kalimat seperti apa. Nah, untuk di pelajaran lain bagaimana Bu itu untuk rencana supaya kan ibu mah kita juga mengharapkan Iya. ya Bu untuk anak itu supaya aktif di semua pelajaran. Iya. Nah, mungkin untuk rencana di pembelajaran lainnya bagaimana ya? Untuk rencana di pembelajaran lain masih sama, saya senang nyanyi ya Bu ya. Saya senang mengaitkan materi ke sebuah lagu karena anak dengan bernyanyi cepat hafal Bu, cepat diingat gitu. Contohnya seperti tahun kemarin saya pernah mengajarkan anak lagu suku bangsa, ternyata di kelas 4 ada, mereka masih ingat suatu kepuasan untuk saya gitu. Ya seperti biasa saya akan mengaitkan materi kedamaian dan memberikan materi yang menarik dengan sesuai materi yang disampaikan. Masya Allah, sungguh luar biasa ya Bu ya rencananya. Nah, berarti kan Ibu secara memang terstruktur begitu ya Bu, berencana untuk menciptakan pendidikan Ibu di pelajaran yang lain. Nah, bisa diceritakan Bu pelajaran apa saja yang akan segera dilakukan untuk mengintegrasikan nyanyiannya? Mungkin bisa diceritakan Bu. Oke, untuk banyak ya Bu ya. Karena apa ya? Saja. Contohnya seperti di PPKN jadi tentang hak dan kewajiban aturan di sekolah itu ada sebuah lagu gitu. Jadi anak mampu, oh iya hak ini yang harus saya dapatkan, sedangkan kewajiban itu yang harus saya laksanakan seperti itu. Ada nyanyiannya Bu dengan lirik-lirik lagu anak gitu ya. Jadi dia tetap merasa riang gembira. Berarti Bu untuk penerapan lagunya itu pakai strateginya lagu anak aja Bu ya? Lagu yang lain juga bisa, tapi disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Contoh saya lagu Sunda, di pelajaran bahasa Sunda saya backsoundnya itu lagu Shalawat Imriti gitu. Saya gabungkan aja kemana-mana. Gimana caranya anak mengingat gitu aksara Sunda itu seperti apa gitu. Iya. Nah, untuk penerapan lagunya nih Bu, Iya. anak-anak untuk kelas 3 kan masih perlu penyesuaian. Iya. Tidak cepatlah, tidak langsung hafal begitu ya Bu. Nah, bagaimana itu menyiasatinya, strategi apa yang akan dilaksanakan? Untuk menyiasati kan anak mudah lupa dan belum hafal liriknya gitunya. Caranya itu saya setelkan dulu backsoundnya, ditebak-tebakan dulu hafal nggak lagu ini seperti itu. Kalau sepertinya lagu Heli, anak itu belum tahu, kelas 3 ada yang masih belum tahu lagu Heli, saya contohkan dulu lagunya. Kalau Heli ini gini loh anak-anak. Setelah itu baru mengaitkan dalam pembelajaran, dikaitkan. Saya tampilkan sebuah lirik yang backsoundnya Heli disesuaikan. Berarti ada beberapa tahap ya Bu ya, ada backsound, dicontohkan, Iya. kemudian baru disisipkan lirik yang sesuai konten Iya. ya Bu. Nah, kan berarti rencana yang luar biasa ini Bu kan berarti akan segera dilaksanakan. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai dilaksanakan? Saya akan laksanakan ini sehabis STS ya Bu ya. Oh iya. Hari Selasa ya, hari Selasa sampai Sabtu kita STS, kemungkinan nanti minggu setelah STS saya akan laksanakan. Akhir bulan. Iya. Iya, untuk pelajarannya PPKN yang akan segera dilaksanakan ya Bu ya. Iya, PPKN ada beberapa sih Bu, ada PPKN, ada bahasa Indonesia juga ketemu lagi dengan materi yang berbeda habis STS ya. Terus ada IPAS tentang siklus dalam hidup seperti itu. Untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Anak-anak kan kita ngajarin konten melalui musik, melalui lagu gitu ya Bu. Untuk ukuran keberhasilan mereka tercapai itu pakai apa Bu? Dengan evaluasi, dengan penilaian akhir, saya memberikan berupa soal yang harus mereka kerjakan, sejauh mana mereka sudah memahami materi tersebut. Jika belum bisa dipahami, maka saya akan melakukan evaluasi kembali. Nah, untuk melaksanakan
dengan dukungan dari rekan-rekan gitu ya, dengan dukungan dari atasan dan anak-anak yang selalu menginspirasi saya untuk dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Karena setiap anak itu kan berbeda ya Bu ya. Ada yang senang nyanyi, ada yang senang mewarnai. Jadi saya membedakan. Yang penting sih bagi saya